Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Di pagi ini kita akan mulai lagi dengan pelajaran agama. Kita berada pada tema 3 bagian F, yaitu doa pujian. Ya, jadi kita ada pada tema 3 bagian F, yaitu doa pujian. Anak-anak silakan buka buku anak-anak halaman 132 ya. Tapi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita sikap doa yang baik supaya kita berdoa sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini. Sikap doa yang baik anak-anak, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta ini. Kami akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita berada pada bagian F, yaitu doa pujian. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu 1, menjelaskan makna dari doa pujian. 2, membiasakan diri memuji Tuhan melalui perbuatan baik. 3, menyusun doa pujian. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pemaparan kita, penjelasan Ibu Guru tentang materi kita, yaitu tentang doa pujian, kita sama-sama nyanyikan lagu yang ada pada buku anak-anak halaman 132 ya, Alam Raya karya Bapa. Kita sama-sama menyanyi. Yang tidak bisa menyanyi atau yang belum tahu lagunya bisa lihat di depan supaya kita dengar bersama-sama lagu Alam Raya karya Bapa. Oke? Ya, anak-anak, itu lagunya ya yang berjudul Alam Raya karya Bapa. Ya. Anak-anak pasti pernah atau sudah bisa melihat dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang indah. Ya, ada yang sudah bisa mengagumi keindahan alam ciptaan Tuhan, ada yang menyaksikan keindahan pelangi, matahari, bulan, sungai, bunga-bunga, angin, burung, dan udara. Ya, dari lagu tersebut, Ibu Guru ingin bertanya, apa isi lagu tersebut? Ya, anak-anak pasti sudah tahu isi lagunya. Ya,
Siapa yang menciptakan alam dan isinya? Ya, pasti anak-anak tahu siapa. 3. Bisakah manusia menciptakan alam dan isinya? Oke. Ya, melalui pelajaran kita ini, ya, anak-anak akan memuji kebesaran Tuhan yang dialaminya. Anak-anak dapat meneladani Bunda Maria yang memuji Tuhan karena mengalami karya Tuhan yang besar. Ya, sekarang anak-anak sambil melihat buku anak-anak pada halaman 133 ya, pemandangan alam itu, Ibu Guru juga ingin mengajak anak-anak ya, dari pertanyaan tadi ya, 3 pertanyaan tadi, maka Ibu Guru ingin meneguhkan kembali ya apa yang sudah anak jawab ya dari 3 pertanyaan tadi, ingin mempertegas dan memperkuat lagi jawaban anak-anak. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Lihatlah alam yang luas dan indah, udara yang kita hirup. Bisakah manusia membuatnya? Tidak, ya kan? Tuhan memang pencipta yang hebat. Kita kagum melihat ciptaannya. Karena itu, mari kita memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada kita dengan mencintai alam, lingkungan, ciptaan Tuhan. Ya, sambil anak-anak melihat gambar pada halaman 133, ya, di situ pemandangan alam yang sangat indah, burung-burung yang berkicau, pohon-pohon, ya. Ya, sambil melihat lagi di depan sini pemandangan alam yang indah. Lihatlah alam yang luas dan indah, langit yang biru, rumput dan bunga-bunga yang begitu indah. Lihat warnanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Tariklah nafas anak-anak dalam-dalam. Rasakan udara yang kita hirup. Kalau anak-anak sambil mengamati pemandangan alam, ya, anak-anak sambil melihat betapa indahnya karya Tuhan, ya, tariklah nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang kita hirup. Bisakah manusia membuatnya? Tentu saja tidak bisa. Hanya Tuhan Sang Pencipta. Tuhanlah penciptanya. Kita tentu kagum melihat ciptaannya. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sekarang langkah yang berikut, ya, kita Ibu Guru menggali pengalaman anak-anak dengan baca kitab suci, ya, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55, ya. Kisahnya, ya, tentang pujian Maria, ya. Jadi Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55, ya. Bunda Maria sangat gembira, ya, ketika ia dipilih di antara semua wanita, ia menjadi Bunda Yesus. Ia dipilih dari semua wanita, dialah salah satu atau seorang gadis yang dipilih oleh Allah menjadi Bunda Yesus. Tuhan memilih seorang gadis desa yang miskin dan sederhana. Ia menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Maria pun mengunjungi Elisabet, sanak saudaranya. Di depan Elisabet, Maria menyatakan kepada Allah. Ya, anak-anak sambil melihat buku anak-anak halaman 133 dilanjutkan dengan halaman 134, itu nyanyian pujian Maria. Ya, di depan Elisabet, Maria menyatakan kepada Allah, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, jadi anak-anak, itu nyanyian pujian Maria yang kita dapat dengarkan. Ya, kita dapat membaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Ya. Dari kisah Injil Lukas tersebut, Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, ya. Sambil anak-anak kalau sudah tahu menjawabnya, sebentar nanti Ibu Guru ingin memperkuat jawaban anak-anak lagi, ya, dengan menjelaskan. Ya. Pertanyaannya, Maria memuji Tuhan. Mengapa ia begitu gembira memuji Tuhan? Mengapa Maria begitu gembira memuji Tuhan? Apa isi pujian Maria? Apakah kamu sering memuji Tuhan atas segala kebaikan dan kebesarannya? Ya, anak-anak, dari 3 pertanyaan itu, untuk mendalaminya dari kisah Injil Lukas tadi, ya, maka Ibu Guru ingin mempertegas, mengajukan kembali jawaban anak-anak dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Guru sudah sampaikan tadi, ya. Jadi Tuhan memilih Bunda Maria menjadi Bunda Yesus. Bunda Maria menerima dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Ya, itu anak-anak bisa dengarkan pada doa Angelus biasanya, ya, yang biasanya anak-anak dengar pada pukul 12 siang, jam 6 sore, ketika lonceng berbunyi, ya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Maria sangat kagum dengan perbuatan Allah, sehingga ia memuji Tuhan. Nyanyian pujian Maria itu biasa dikenal dengan Magnificat, ya, Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria. Tuhan telah membuat banyak hal yang indah untuk kita. Karena itu kita harus selalu memuji Tuhan seperti halnya Bunda Maria. Oke anak-anak, sekarang sebagai pertanyaan refleksi kepada anak-anak, sudahkah anak-anak bertanya dalam diri, sudahkah aku memuji Tuhan? Sudah atau belum? Sudahkah aku memuji Tuhan? Kemudian ada tugas untuk anak-anak, diharapkan dengar baik-baik tugasnya dan diikuti, ya, dan harap bisa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, sekarang tugas ini, ya, Ibu Guru harap anak-anak selesaikan, kerjakan, dan Ibu Guru minta tugasnya bisa dikumpulkan di sekolah, ya. Bisa anak-anak? Ya, tugasnya anak-anak bisa, kalau menggambar alam ciptaan Tuhan, anak-anak bisa menggambar saja alam ciptaan yang indah ini. Pokoknya anak-anak terserah mau gambar seperti apa, pokoknya harus menggambar alam, bukan menggambar yang lain, tapi menggambar alam ciptaan Tuhan.
Kemudian anak-anak mewarnai gambar saja pada kertas HVS ya. Kertas HVS, sudah tahu kertas HVS? Atau kertas bergambar, buku gambar, atau kertas HVS saja Ibu mohon. Kertas HVS ya gambarnya, kemudian diwarnai gambarnya. Di situ di halaman 136 di situ sudah ada kolom dan sudah ada bingkai yang anak-anak bisa gambar di dalam, tapi Ibu guru cuma minta anak-anak tugasnya bisa dikumpulkan di sekolah sebagai pegangan bagi Ibu guru tugas anak-anak itu ya. Bisa ya, tugasnya menggambar itu digambar pada kertas HVS, diwarnai dan ditulis namanya. Bisa dibingkaikan yang cantik gambarnya. Pokoknya gambar alam ya, tidak ada gambar lain. Harus menggambarkan alam ciptaan Tuhan. Nah, seperti yang tadi Ibu guru sudah memperlihatkan contoh alam nanti seperti ini. Anak-anak bisa menggambar, terserah anak-anak menggambar seperti apa, tapi hanya menggambar alam, tidak menggambar yang lain, bukan ikan, bukan yang lain-lain, bukan orang, tapi gambar alam yang indah yang diciptakan Tuhan ini. Anak-anak gambar, kemudian anak-anak warnai di kertas HVS ya, dan anak-anak bingkaikan, ditulis namanya. Bisa anak-anak kumpulkan. Yang anak-anak mau gambarkan di dalam halaman 136, di halaman 136 bisa, tapi itu tidak dikumpulkan, itu digambarkan saja di buku sebagai pegangan saja bagi anak-anak. Tapi yang Ibu guru minta gambar yang di kertas HVS, menggambar alam yang di kertas HVS ini Ibu guru harap anak-anak bisa kumpulkan ya, dibingkaikan dan dikumpulkan. Kemudian tugas yang berikut itu menyusun doa pujian. Menyusun doa pujian ada pada halaman 135. Di situ sudah ada, di situ anak-anak tinggal melengkapi. Jadi menyusun doa pujian yang ada pada halaman 135 anak-anak tinggal melengkapi yang titik-titik itu ya. Oke, itu saja tugasnya, ada 2 ya. Dan tugasnya boleh anak-anak kumpul juga bersama dengan gambar tadi, gambar alam tadi ya, alam ciptaan Tuhan itu. Bisa dikumpul 2 tugas itu, dikumpul. Ini tugas minggu ini ya, diharapkan bisa mengerti apa yang jelas dari guru tadi tentang tugasnya, dan diharapkan bisa dikumpulkan, ditulis nama, dibingkaikan dan ditulis nama pada bagian belakang. Kalau diberi bingkai tulis namanya di bagian belakang. Oke, dan kelasnya supaya jelas di situ, supaya Ibu guru bisa ambil nilai anak-anak. Oke, itu saja ya dari materi kita tentang doa pujian. Maka rangkuman dari materi ini yaitu Tuhan Maha Pencipta. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Alam yang luas, gunung yang tinggi, bunga yang indah, udara yang tidak pernah habis, dan sungai yang panjang. Kita bergembira dan memuji Tuhan atas segala ciptaannya. Bunda Maria sangat gembira dan memuji-muji Tuhan. Ia dipilih Allah menjadi Bunda Yesus. Kita harus selalu berdoa dan memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Oke, kita menutup pelajaran kita hari ini, di pagi ini, dengan kita sama-sama mendaraskan Mazmur. Anak-anak, lihat pada buku anak-anak juga di situ. Kita sama-sama mendaraskan Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Ada pada buku anak-anak halaman 137 sampai 138. Kita sama-sama mendaraskan Mazmurnya ya. Oke, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi di arus lautan. Ya Tuhan, kami betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini materi pelajaran kita. Sampai berjumpa dengan materi berikutnya minggu depan ya. Kita berjumpa lagi dengan materi tentang bersyukur pada minggu depannya. Jadi, Ibu Guru ingatkan sekali lagi, harap dikerjakan tugasnya. Dan ulangan harian tetap ada pada hari Sabtu. Ulangan hariannya tentang tema 3 bagian F tentang 2 pujian yang baru saja materinya hari ini ya. Baru saja Ibu Guru sampaikan materinya hari ini. Harap dimengerti. Tetap semangat belajarnya di rumah anak-anak. Salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.